para habaib, para kiai, para sahabat masyayikh, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Ali Wahab, kita muliakan Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Sekar, kita muliakan Habib Ahmad Sekar, Habib Haji Muhammad Muhsin Al-Abbas, serta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurulillah, kata tahmid, mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati yang dalam. Kita semuanya bersuka cita, bergembira di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan gembiranya kita di malam hari ini tidak sia-sia. Gembiranya kita untuk Nabi Muhammad SAW. Gembiranya kita karena ingat suatu kenikmatan Allah yang besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kenikmatan yang tidak ada tandingannya di dunia ini melebihi daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW khairul khalq ajma'in, sebaik-baiknya makhluk seluruhnya sekalipun surga. Sehingga para sahabat Nabi pun membayangkan surga, tetapi membayangkan juga Nabi Muhammad SAW. Seandainya masuk surga, namun di situ tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan suatu harapan mereka. Harapan mereka masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian juga insya Allah kita semuanya, cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan menjadikan sebab fid dunya hasanah, fid dunya hasanah kita menghidupkan syariatnya, fid dunya hasanah kita berakhlak dengan akhlaknya, fid dunya hasanah kita menghidupkan sunnahnya, wa fil akhirati hasanah, insya Allah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mahabbah hadirin rahmatullah, kalau tidak diarahkan kita akan cinta kepada suatu daripada syahwat. Apalagi memang hati kita ini dihiasi dengan hubbus syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqaddarati minadh dhahab wal fidda wal khayl musawwamah. Al-ayah, dihiasi hati kita ini dengan suatu daripada dunia. Cinta dengan wanita, wal banin, cinta dengan anak, cinta dengan harta, cinta dengan kendaraan, cinta dengan ladang dan sebagainya. Namun kita perlu belajar bagaimana cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariatnya Rasulullah. Di malam hari ini kita berharap agar kita cinta kepada Rasulullah. Di malam hari ini kita mohon kepada Allah agar kita punya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta dengan amalan yang menyebabkan kita dicintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba amalin yukaribu ilaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepada kami cinta kepadamu, karena cinta ini pemberian dari Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar Allah memberikan suatu yang hebat, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada amalan yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan terwujud, amin. Namun
Yang namanya cinta ini perlu pembelajaran, perlu ngaji, mengenal Allah, belajar kitab akidah, mengenal Allah, banyak baca Al-Quran, yang mana Al-Quran di dalamnya penjelasan-penjelasan tentang Allah. Kalimat pertama daripada Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya. Sehingga dengan kita ngaji, dengan belajar, kita mengenal Allah. Dan mengenal Allah adalah pertama yang wajib kita ketahui. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Pertama yang wajib bagi manusia hendaknya mengenal Allah dengan yakin. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita. Sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita makrifat kepada Allah, sehingga bagaimana orang itu akan khusyuk, bagaimana dia cinta untuk sholat, bagaimana dia cinta untuk beribadah kalau dia belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah. Kenali Rasulullah. Siapa Rasulullah? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus mengenal surah. Yang kedua sirah, dan yang ketiga adalah sarirah. Surahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW bentuk wajahnya, bagaimana fisiknya Rasulullah, dan bagaimana sirah perjalanannya Rasulullah, dan bagaimana hatinya Rasulullah. Yang jelas Rasulullah SAW adalah ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah SAW paling bagusnya akhlaknya dan fisiknya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana fisiknya, dan bagaimana hatinya, maka kita pelajari. Kitab yang kita baca, kitab yang kita dengar tadi adalah kitab Maulidin Nabi, kitab sejarah, kitab pembelajaran bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad SAW mengenal siapa Rasulullah SAW. Aneh kalau masih ada kelompok yang mengatakan buat apa membaca Maulid Nabi, seakan-akan dia mengatakan buat apa mempelajari Nabi, buat apa mengenal Nabi, buat apa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita baca Maulid Nabi supaya kita kenal Nabi, supaya kita cinta Nabi. Surah bentuk wajah, dan sirah perjalanan hidup Nabi, akhlaknya Nabi itu diriwayatkan oleh ulama-ulama. Bagaimana ulama meriwayatkan surah bentuknya Nabi Muhammad. Alifil anfi, hidungnya alif, mimil fami, mulutnya mim, nunul hajib, alisnya nun. Bagaimana Nabi Muhammad SAW postur tubuhnya rubu'ul qamah, bidang tegak, itulah Rasulullah SAW. Sehingga jangan sekali-kali apalagi anak muda membungkukkan badannya, menganggap ini akhlak, ini adalah tawadhu. Tidak. Nabi Muhammad tegak. Kalau jalan ka'annahu yanhaqu min sahabat, begitulah langkahnya Nabi Muhammad, tegak. Soal hati kita tawadhu. Perhatikan, tawadhu kalau diartikan Indonesia adalah merendah hati. Kalau merendah diri itu bukan ajaran agama. Sering kita mendengarkan bahasa merendahkan diri. Sudahlah kamu merendahkan serendah-rendah sampai orang jangan sampai merendah. Maaf, ajaran agama tidak begitu. Kita diajarkan tawadhu, merendah hati. Kalau merendah diri hanya kepada Allah, namanya tadarruk. Tadarruk merendahkan diri. Tadarruk adalah tadallul, merendahkan diri hanya kepada Allah. Untuk rukuk, untuk sujud, untuk perlu mengharap, jangan sampai putus asa kepada Allah. Tapi kalau sama manusia putus asa lah. Jangan mengharap orang, haraplah kepada Allah. Karena Allah as-samad, Allahu ahad, Allahu samad. Jangan sampai menganggap ada suatu selain Allah untuk dijadikan harapan kita. Itu harapan kepada Allah. Jangan sampai menghina diri. Jangan sampai kita mengemis. Kita punya
kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita punya kekuatan, apalagi masih muda, bisa bekerja, bisa belajar. Namun sayang, kadang orang bekerja, tetapi tidak pakai ilmu. Padahal sudah dikatakan, man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man arada huma fa'alai bil ilm. Siapa yang ingin dunia sukses dengan ilmu. Mereka orang-orang kafir diberi sama Allah Ta'ala kekayaan karena mereka kerjanya pakai ilmu. Sayang, mereka tidak menginginkan akhirat. Kalau kita umat Islam, silahkan cari dunia dengan ilmu. Tetapi yang kedua yang penting, waman aradal akhirah fa'ala bil ilm, sehingga dunianya, akhiratnya semuanya maju. Waman aradahuma fa'ala bil ilm. Dengan ilmunya siapa? Jangan tinggalkan ilmunya Rasulullah SAW. Karena ilmunya Rasulullah memberikan penjelasan seluruhnya. Karena Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah pedoman hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu surah Nabi perhatikan. Nabi Muhammad SAW Fajril Jabin, surahnya Nabi Muhammad jidatnya cemerlang, maaf, tidak hitam. Orang yang suka baca maulud mengerti siapa Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad itu jidatnya bersih. Fajril Jabin, sehingga jangan macam-macam menafsir Al-Quran. Simahum fi wujumin athari sujud, dianggap di sini hitam, maaf, bukan bentuk wajahnya Nabi di sini hitam. Kalau di sini hitam, maaf, jelek. Kita lihat orang-orang soleh yang suka ibadah, sini enggak hitam, sini enggak hitam. Makanya ada seorang yang mengatakan itu bukan bekas sujud, itu bukan min athari sujud, itu min athari karfek. Athari sujud, ada sebagian tafsir nanti yaumul qiyamah wajahnya berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajahnya berseri-seri, dan mereka diberi kesempatan, diberi kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kenikmatan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, wal man la yarani yaumul qiyamah, celaka mereka yang tidak melihat aku yaumul qiyamah. Saat Nabi SAW menyampaikan itu ketika istrinya itu mencari jarum yang jatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, langsung jarumnya dicari itu ketemu. Alangkah bercahayanya engkau wahai Rasulullah. Tetapi ini diluruskan. Yang dimaksudkan cahaya di sini adalah mukjizat, bukan cahaya anta nurun lain lagi itu bahasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Maliki di syarahnya Diba. Jadi Syekh Maliki mensyarahi Diba yang dikarang oleh Syekh Diba Abdurrahman Ad-Diba. Di situ bukan cahaya seperti lampu begitu. Adapun Nabi SAW pernah ada cahaya begitu. Ini salah satu mukjizat, tapi bukan Nabi yang dikatakan nur, anta nurun, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi dari nur. Jangan dia anggap nur kemudian kayak lampu, cahaya kayak matahari, kayak bulan dan sebagainya. Tidak, ada pembahasan sendiri. Nur yang terjadi ketika Nabi Muhammad datang itu salah satu mukjizat. Ditemukan itu jarum tadi, alangkah cahayanya engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wal man la yara yaumil qiyamah, celaka mereka yang tidak melihat aku yaumul qiyamah. Dan istrinya mengatakan, wa man la yara ya Rasulullah, siapa yang tidak melihat engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-bakhil, orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang bakhil. Umpama ada sifat bakhil di malam hari ini saja, setelah ini kita menjadi orang yang karam. Amin. Karam tidak harus orang kaya, semampunya. Apa yang kita miliki, apa yang bisa kita beri, itu bisa karam. Disebutkan dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di situ bukan orang kaya, hanya mau dimakan untuk berbuka, tiba-tiba orang miskin datang kasih. Mau makan lagi, ada yatim kasih. Mau makan lagi, tawanan
minta, karena kawannya itu bukan orang muslim, minta dikasih. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah Allah, yang diharapkan adalah Rasulullah. Bagaimana kelak ingat Allah, lihat Allah, lihat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah. Al-bakhil itu yang tidak bisa melihat Rasulullah. Kemudian dijelaskan, dan bakhil yang itu adalah bakhilnya bakhil man dukitu indahu walam yusalli alaihi. Orang yang bakhil teman, yang sejatinya bakhil adalah orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak sholawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, udhkur salata ala Nabi. Insyaallah hilang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Nabi SAW menyampaikan hadisnya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaika bi asyra. Siapa yang bersalat kepadamu sekali saja, Allah kasih kepadamu 10 rahmat, 10 salawat. Seandainya ada kabar gembira, bersalawat 1, Allah kasih 1, itu sudah cukup. Ini tidak, Allah kasih 10. Namun ada orang yang tidak mau, itu bakhil. Bakhil buat dirinya lagi. Biasanya kalau orang itu bakhil untuk orang lain, namun ini bakhilnya bakhil untuk dirinya nggak mau, bahkan untuk akhirat tidak mau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jangan sampai kita salah paham tentang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin. Nabi Muhammad. Sehingga ketika dengan mempelajari surah kita salawat kepada Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad tampak. Wajahnya Nabi Muhammad kelihatan. Itulah surah, dan kita dapatkan di buku-buku, ada kitab Insan Kamil dan ada kitab-kitab yang lain tentang Syama'il Jabah, tentang gohirnya Nabi Muhammad. Ada riwayat tentang sirahnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad bisa kita dapatkan. Namun yang ketiga, sarirah. Siapa yang meriwayatkan hatinya orang? Siapa yang akan bisa menemukan hatinya orang? Tidak ada yang bisa meriwayatkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Surahnya bisa, sirahnya berjalan bisa, tapi kalau sarirah, Allah langsung yang menyampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang menyampaikan sarirahnya Nabi. Kita bisa saja ada orang melihat kebaikan kita, bisa saja melihat wajahnya kita, bisa saja melihat akhlaknya kita, tetapi hati kita nggak ada yang tahu. Apakah hati kita ini bagaimana? Mereka nggak ada yang tahu. Yang tahu hati seorang adalah Allah dan dirinya. Nabi Muhammad SAW diberitahukan sarirahnya, sehingga kita mulut komplit sudah. Oleh karena itu sarirah, hatinya Nabi Muhammad SAW pasti dibaca dulu. Sebelum membaca riwayat Nabi Muhammad SAW, dibaca sarirahnya, hatinya Nabi. Siapa Nabi Muhammad SAW? Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul min anfusikum, dari jenis kalian, azizun alim anitum, terasa berat yang menimpa kalian. Azizun alim anitum harisun alaikum, sangat mengharapkan kalian dapat hidayah, mengharapkan kalian masuk surga semuanya. Dan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin belas kasihan luar biasa. Oleh karena itu pantas kalau orang mukmin di mana-mana mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa zaman Nabi Muhammad tidak ada? Ini berarti kedunguan, kebodohan. Zaman Nabi Muhammad terus mereka membicarakan Nabi Muhammad, karena makna maulid membicarakan Nabi Muhammad, makna maulid membicarakan akhlaknya Nabi Muhammad, maknanya maulid bersolat kepada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ya maulid ada, tabi'in ada, hanya saja kemudian dibukukan, hanya saja kemudian ada haflah perayaan, karena zaman Nabi belum ada perayaan. Adanya baru-baru ketika abad 7 pada merayakan ini itu, mengidolakan, mendambakan, maka orang mukmin menyimpulkan
tidak ada yang perlu didambakan, tidak ada yang perlu dibangga-banggakan melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Maka muncul maulid di Nabi Muhammad sampai sekarang, sehingga itu bukan bid'ah, itu adalah suatu hal yang lumrah, dan ini adalah umatnya Nabi Muhammad pantas kalau mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, hadirin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita minta cinta dan kita menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan cinta, dan umpama kita sudah mendapatkan cinta, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah. Syukurnya dengan apa? Dengan menyebutkan Nabi Muhammad. Karena dalam riwayat man u'ti apaan fawajaru falyajibih, siapa yang diberi suatu pemberian kemudian ada yang suatu itu dibalas, maka balaslah. Wa man lam yajib falyajibih, apabila kita tidak mendapat sesuatu untuk berikan balasan, maka pujilah. Wa man athnabih faqad syakara, kalau memuji maka dia ditulis oleh Allah menjadi orang yang bersyukur. Wa man lam yadkur ya faqad kafara, dan siapa yang tidak menyebut kenikmatan Allah maka dia kufur nikmat. Jangan sampai kita tidak menyebut kiai kita, guru kita, orang tua kita yang membesarkan kita, yang berbuat baik kita sebutkan, ucapkan terima kasih. La yashkurillah mal yashkurinnas, tidak bisa bersyukur kepada Allah, Allah menutup syukurnya dia kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Malam ini kita bersyukur kepada Nabi Muhammad, kita sebut Nabi Muhammad, kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, kita bacakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, sehingga malam ini kita ditulis oleh Allah menjadi umat yang bersyukur, umat yang cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita. Dosa-dosanya kita mudah-mudahan diampuni, dosa-dosanya kita semuanya diampuni, dosa-dosa kita semuanya diampuni. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul wajadullah tawwabar rahimah. Jika mereka melakukan kesalahan dosa kemudian mereka datang kepada Rasulullah, ja'uka, datang kepadamu wahai Rasul, mereka minta ampun kepada Allah, Rasul akan mintakan ampun. Kita malam ini minta ampun kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita. Demikian juga guru-guru kita, orang tua kita, Rasulullah akan minta ampun, Rasulullah akan mintakan ampun. La wajadullah tawwabar rahimah, niscaya akan dikabulkan. Kenapa? Mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Malam ini adalah malam yang bahagia buat kita, karena dosa-dosanya kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dirahmati, dan mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita. Yang malas-malas ibadah, mudah-mudahan semangat ibadahnya. Masjid-masjid yang kosong mudah-mudahan ramai penuh, diisi dengan kita untuk sholat berjamaah. Bagi kita yang masih ada perselisihan, masih ada musuh-musuhan, maka selesaikan, kita satu kepada Nabi Muhammad. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingat nikmat Allah, ingat Rasulullah, karena Rasulullah nikmat Allah. Id kuntum a'daan, dulu kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan kalian dengan nikmat itu menjadi bersaudara. Coba lihat, kumpul jadi satu di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ada hil, walakin al-fiqhul hil, jangan sampai ada di hati kita dengki, ada musuh dengan orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin ikhwah. Apalagi yang dimusuhi adalah orang-orang saleh, yang dimusuhi adalah para ulama, yang dimusuhi para kiai, apalagi dimusuhi para habaib dengan su'udonnya, menganggap mereka ingin menguasai Indonesia. Gak mungkin hadirin. Sudah beratus-ratus, sudah berapa lama kita kumpul, berapa lama umat Islam itu bersatu, dulu memusuhi penjajah belanda bersama-sama. Ada sejarah, ada tulisan sejarah. Jangan sampai kotori hati kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saat ini jangan sampai hati kita ini ada kotor. Rasulullah SAW sudah membersihkan
Rasulullah SAW sudah yatlu alaikum ayatih wa yuzakkihim wa yu'amul kitab wal hikmah. Rasulullah sudah membacakan ayatnya. Kita sudah membaca Al-Quran sampai kepada kita ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah. Rasulullah sudah membersihkan hati kita, sudah menyampaikan bagaimana cara membersihkan hati kita. Dan juga Rasulullah SAW sudah mengajari Alkitab wa sunnah, sehingga tafsir daripada ulama-ulama yang tulis dapat mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya berubah keadaan hal. Allahumma ya muhawwil hal, hawil halana ila salam. Wahidat yang berubah keadaan, rubahlah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadirin بتدك المتابعين ولكتابك وسنة رسول الله متابعين وعلى طاعتك مستمعين وتوفنا يا رب المسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamualaikum alhamdulillah rabbil alamin. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.